Kita ke informasi pertama, saudara. Korban tertimbun longsor di Tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bertambah jadi 11 orang. Tim SAR gabungan mengupayakan pencarian dengan alat berat hingga anjing pelacak. Bertambahnya jumlah korban tertimbun disampaikan Kapolda Jawa Barat saat mendatangi lokasi longsor Gunung Kuda Sabtu pagi, saudara. Korban tertimbun bertambah jadi 11 orang dari sebelumnya 7 orang. Hingga Sabtu pagi, korban masih dalam pencarian. Masyarakat diimbau tidak terlalu dekat dengan titik longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Sampai tadi pagi ini berdasarkan laporan dari masyarakat ada 11 masyarakat lagi yang belum kembali. Yang berdasarkan laporannya mereka ini bekerja di lokasi pada saat kejadian. Ini sudah kita data semuanya, kita sudah mintakan ciri-ciri dan semuanya menjadi fokus dari tim tanggap darurat khususnya tim pencarian korban. Pencarian 11 korban dilanjutkan hari ini, lalu bagaimana perkembangannya dan bagaimana kondisi korban di rumah sakit? Kita tanyakan pada dua tim jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juru kamera Haniel Rivelino di TKP Longsor Gunung Kuda. Kita akan ke TKP terlebih dahulu. Selamat siang Bene. Bene, hingga pagi masih ada 11 korban yang hilang. Lalu bagaimana dengan pencarian siang ini? Apakah ada korban yang kembali ditemukan? Ya Bella, selamat siang. Memang untuk sejauh ini masih belum ada korban yang ditemukan sejak tadi pagi dimulainya proses pencarian begitu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Namun kalau dari informasi yang kami terima setelah kemarin memang ini ada 14 korban meninggal dunia dan juga 8 yang masih hilang. Nah tadi pagi memang update-nya adalah satu dari 8 tersebut ini merupakan korban dari 14 orang meninggal dunia dan tadi pagi juga bertambah untuk laporan dari masyarakat yang masuk ke tim SAR atau di posko di TKP begitu bertambah 4 sehingga dari 7 bertambah menjadi 4 sehingga menjadi total ini ada 11 orang yang tengah dicari saat ini dan memang proses evakuasi tadi ini mengerahkan beberapa alat berat di mana kalau kita lihat tadi dari keterangan Komandan Kodim 0620 Cirebon ini dikerahkan 6 unit ekskavator dan juga 1 unit bulldozer untuk membersihkan sisa puing-puing dari longsoran galian C ini dan memang semalam ini sempat terjadi 3 kali longsoran dan infonya memang yang dikhawatirkan adalah takutnya terjadi longsor susulan. Begitu Bella. Bene, peristiwa tambang longsor di Gunung Kuda bukan kali ini saja terjadi. Lalu apa upaya Pemda untuk mengawasi pengelolaan tambang ini? Ya baik, memang Bella kalau dari pernyataan Dinas SDM Provinsi Jawa Barat kita ketahui memang sudah ada beberapa kali teguran kepada pihak perusahaan. Namun memang nampaknya pihak perusahaan belum mengindahkan teguran tersebut karena kita ketahui ini bukan merupakan kejadian pertama kali. Sudah di tahun ini saja sudah terjadi pada Februari yang lalu ini longsoran namun memang tidak ada korban jiwa dan yang terparah memang untuk pada bulan akhir Mei ini ada puluhan korban yang terdampak begitu, korban meninggal dunia dan juga korban yang selamat dan memang kedepannya kalau dari informasi yang kami terima untuk galian ini sendiri nantinya akan ditutup sementara begitu keterangan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi dan terkait hal tersebut kami masih terus mengupdate karena memang diduga indikasinya ini terdapat kesalahan prosedur ketika melakukan proses penggalian begitu Bella. Bene, ini ada kesimpang siuran terkait dengan berapa korban yang sebenarnya tertimbun ataupun yang masih dicari. Sebenarnya ada berapa korban yang masih dicari dan juga korban yang selamat? Ya, Bella, terkonfirmasi memang ada 11 orang yang masih dicari hingga sampai saat ini. Kapolda Jabar barusan saja meninjau dan memberikan informasi kepada kami dari kemarin memang 14 meninggal dunia dan 8 dinyatakan hilang. Namun pagi harinya dikonfirmasi bahwa 1 dari 8 orang tersebut ini masuk ke dalam 14 orang yang meninggal sehingga memang menjadi 7 dan ditambah tadi pagi laporan orang hilangnya bertambah 4.
Jadi total sekarang ada 11 orang yang tengah dilakukan pencarian di TKP ini. Begitu Bella. Baik, untuk hingga siang hari ini, Bene, kendala terbesar yang terjadi di sana dalam pencarian korban seperti apa? Ya, terkait kendala memang tadi disampaikan pihak tim SAR adalah kekhawatiran nantinya jika sewaktu-waktu ini akan terjadi longsoran lagi begitu di lokasi TKP, dan juga mengingat juga ini alat-alat berat masih berusaha mencoba untuk membersihkan bebatuan yang ini ukurannya cukup besar sehingga memang harus dilakukan secara cermat begitu, mengingat juga ada korban-korban yang masih diduga tertimbun di dalam reruntuhan tersebut, Bella. Arai, pertanyaan terakhir, ini kalau melihat situasi dan cuaca di sana seperti apa, Arai? Singkat saja, Bene. Ya, Bella, memang kalau dari situasi pada siang hari ini, dari pagi tadi terpantau terkendali. Maksud kami memang belum ada tanda-tanda akan turun hujan atau seperti akan hujan begitu ya. Namun memang untuk yang dikhawatirkan adalah jika nantinya hujan begitu Bella, karena memang longsoran ini bisa terjadi kembali jika nantinya ada turun hujan begitu. Karena masih daerah rawan, semalam saja masih tercatat 3 kali longsoran setelah dihentikannya sementara pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Begitu Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya langsung dari lokasi kejadian di Cirebon. Berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Saudara, selanjutnya kita akan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon bersama Muhammad Syahri Romdon. Sudah terhubung dengan sambungan telepon. Selamat siang, Arai. Berapa korban yang dirawat dan bagaimana kondisinya hingga siang hari ini? Selamat siang Bella di studio, dan selamat siang saudara. Sampai saat ini 1 orang pekerja tambang di longsor Gunung Kuda masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, di mana kondisinya sampai hari ini sudah cukup membaik karena sudah dilakukan beberapa tindakan oleh pihak rumah sakit. Secara kronologi, 1 orang ini masuk ke rumah sakit sekitar pukul 11 siang kemarin dan kemudian langsung ditangani secara intensif oleh tim medis. Akhirnya setelah dilakukan penanganan awal diputuskan pada pukul 21.30 sekitar jam tersebut dilakukan tindakan berupa operasi. Korban ini mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki sehingga harus dilakukan penindakan, dan setelah melakukan operasi pada pagi tadi, tim Polda Jawa Barat bersama tim jajaran direksi dari pihak Rumah Sakit Mitra Plumbon melakukan kunjungan dan melakukan pemeriksaan. Ternyata kondisi berangsur pulih. Sampai sejauh ini, data yang kami terima untuk di Rumah Sakit Mitra Plumbon hanya 1 korban dari musibah longsor Gunung Kuda yang masuk ke rumah sakit ini. Sementara di rumah sakit lainnya, sebagai informasi, ada 3 orang sebelumnya di Rumah Sakit Sumber Hurip itu datang pada jam yang sama sekitar pukul 11 siang, kemudian dilakukan penanganan. Ternyata 3 dari korban longsor ini mengalami luka yang berbeda. Kalau dari pasangan suami istri yang laki-laki dan perempuan ini hanya mengalami luka ringan, sehingga sekitar pukul 3 sore kemarin sudah diperbolehkan untuk pulang dan berobat di rumahnya masing-masing. Sementara 1 korban yang mengalami luka cukup serius dan sempat dinyatakan kritis akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan penanganan medis pada sekitar malam hari. Dan setelah sejak kesimpulan tersebut, pihak Polresta Cirebon menginformasikan bahwa korban fix yang meninggal dunia adalah 14 orang. 13 orang meninggal dunia tertimbun dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Sementara 1 korban mengalami kritis dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Sumber Hurip. Sejauh ini yang kami terima informasi korban yang selamat dari 2 rumah sakit ini. Sementara untuk Rumah Sakit RSUD Arjawinangun hanyalah menerima korban yang meninggal dunia. Kami juga akan coba untuk mengkonfirmasi lebih lanjut apakah ada korban yang selamat dan mengalami penanganan medis di Rumah Sakit Arjawinangun. Namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut
dari hal tersebut. Bella. Arai, lalu apakah jenazah korban tewas sudah diserahkan ke keluarga seluruhnya? Seluruhnya pada pukul 00.30 tadi, malam dini hari tadi maksud kami juga ikut melakukan pemantauan di rumah sakit. Pihak Polresta Cirebon sudah memberikan jenazah atau jasad korban ke pihak keluarga pada pukul 00.30 dini hari tadi di rumah sakit Arjawinangun. Begitupun dengan rumah sakit begitupun dengan satu korban yang sebelumnya kritis dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia juga sudah diserahkan ke pihak keluarga pada pukul 00.30 di Rumah Sakit Sumber Urip tadi. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syarih Rondon langsung dari Rumah Sakit Mitra Plumbon. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati.